didampingi oleh orang tua atau walinya dan juga kedua orang saksi yaitu Ustadz Darmawan Saputra dan Bapak Haryono. Kepada Bapak Pengulu dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita sepanjang hari ini, mulai dari subuh tadi sampai menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya dunia hingga akhir zaman. Bapak Ibu kedua mempelai yang kami muliakan karena Allah, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan kami, bukan disengaja Bapak Ibu. Awalnya mau cepat berangkatnya, sudah mempersiapkan mobil segala macam, tahu-tahu begitu kurang lebih 400 atau 500 meter dari rumah saya, jalan ditutup, jalan yang memungkinkan untuk lewat mobil, sudah tertutup tanah, jadi ada perbaikan jalan. Kemudian tidak ada alat sama sekali di situ untuk nimbun jalan, untuk ngampar tanah itu. Kalau mau balik ke arah Sepinang, sebaik Sepinang itu jangankan mobil, motor saja susah, apalagi mobilnya bukan mobil gardan gitu ya. Ini alasan keterlambatan itu. Tetapi alhamdulillah intinya kita bisa hadir di sini walaupun kami tidak sekeluarga berangkat. Baik, untuk melanjutkan acara ini, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara saya yang dari besan saya, yang dari Simbak Raya, calon menantu, kemudian teman-teman, baik itu ketua RT, kepala dusun, pengurus adat dari Simbak Raya, yang saya banggakan karena Allah. Kemudian yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, tokoh adat di sekitar Pulau Mulyo ini, baik dari kalangan keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh, mereka sudah hadir di sini. Saya ucapkan jazakumullah khairan telah hadir di sini untuk bisa menghadiri acara pernikahan ponaan saya dengan Pria Nur Fadilah binti Murgani dengan calon suaminya yaitu Jeffrey bin Jeffrey. Sebelum saya melakukan akad nikah atau orang tuanya menikahkan anaknya, ya, sebelum Pak Murgani menikahkan anaknya atau mengijab kabulkan anaknya, saya menyampaikan beberapa hal sebagaimana mestinya. Yang pertama, saya selalu menjelaskan rukun nikah. Rukun nikah itu Bapak Ibu ada 5 yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Yang pertama yaitu calon mempelai laki-laki. Dan alhamdulillah calon mempelai laki-laki kita sudah hadir. Kemudian yang kedua calon mempelai perempuan. Tentu juga beliau hadir di sini walaupun tidak ditandingkan di sini. Tidak mungkin tidak ada di rumahnya karena sudah ada orang tuanya. Kemudian yang ketiga yaitu wali. Walinya itu Pak Murgani sendiri sebagai orang tua. Kemudian atau orang tua kandung. Kemudian yang keempat 2 orang saksi yaitu Ustadz Darmawan Saputra MPD dan Haryono. Kemudian yang kelima yaitu syihod ataupun ijab kabul. Apabila salah satu dari 5 rukun ini tidak terpenuhi, maka pernikahan itu tidak sah. Tetapi apabila semua ini sudah terpenuhi, maka insya Allah nikah itu sah. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk menyingkat waktu, kita sebelum melakukan akad, saya akan menyampaikan khutbah nikah. Khutbah ini sebetulnya sunnah.
mau disampaikan juga monggo, tidak disampaikan juga enggak masalah. Akan tetapi akan sangat rancu jika pengantin tidak kita berikan nasihat. Khutbah ini kan nasihat. Nah, khutbah itu nasihat. Jadi setiap orang memulai pelayaran jauh, paling tidak kita selaku orang tua, selaku sesepuh memberi nasihat. Nah, bagaimana bekalmu sudah siap? Apa periuk sudah kau masukkan di kapalmu, kasur sudah kau simpan, selimut sudah kau bawa, pakaian gantimu sudah kau siapkan, kan begitu intinya. Nah, kemudian dalam hal itu maka saya memberikan khutbah nikah sedikit semampu yang saya bisa, karena khutbah nikah ini tidak ada ditentukan harus sekian-sekian panjangnya, tergantung yang memberikan khutbah. Saya minta waktu kurang lebih, ini jam berapa? Jam 10, 5 menit, minta waktu kurang lebih 1,5 jam. Nanti jam 11 lewat itu kan kita coba sholat zuhur. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi. Baik, sebelum saya melanjutkan khutbah ini, saya mohon kepada saudara Adinda Muhammad Thohir untuk mendokumentasi pada saat nanti penandatanganan akta nikah, kemudian pada saat nanti ijab kabul, dan pada saat saya menyerahkan buku nikah. Karena ini saya perlukan untuk laporan ke Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sintang, Ketua Hilir maksud saya, Kecamatan Ketua Hilir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan kedua mempelai yang kita banggakan karena Allah, dalam pernikahan tujuan kita menikah itu bukan cuma sekedar memuaskan nafsu, bukan cuma sekedar untuk mencari pasangan, akan tetapi lebih daripada itu, diantaranya itu yang utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Rasulullah juga meminta para anak muda jika sudah mampu menikah, silahkan menikah. Nanti akan kita bacakan dalil dan ayatnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa quba'il lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu wasi'un alim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai manusia, kata Allah, kami ciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami ciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum su'ub wa qabail. Su'ub, dan kami jadikan kamu bersuku-suku. Su'ub itu bersuku-suku, wa qabail dan berbangsa-bangsa. Supaya apa, kata Allah? Supaya apa? Tujuannya itu supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, setelah kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya, kata Allah, maka yu'nihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Agar kamu tidak salah mengenal, kenallah di antara orang yang akan kau ambil menjadi pasanganmu, menjadi istrimu atau menjadi suamimu, yaitu orang yang bertakwa. Apa alasan Allah supaya kita memilih orang yang bertakwa? Kenapa? Karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang punya mobil mewah. Yang dikatakan Allah mulia itu bukan orang yang punya rumah bagus, bukan orang yang punya kapling sawit luas, tetapi orang yang bertakwa.
Apa pengertian takwa di sini? Takwa itu secara umum kita jelaskan yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Perintah Allah mencakupi sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan infak ataupun zakat dari harta yang Allah anugerahkan atau karuniakan kepada kita. Itu diantaranya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua dan yang lain-lainnya. Kalau saya jabarkan semua lama nanti, makanya tadi saya minta waktu 1 jam lebih. Kemudian apa yang dimaksud larangan? Larangan di sini yaitu berbagai macam maksiat yang jelas terjadi di daerah kita, sering minum mabuk, sering joget-joget di atas pentas, laki perempuan bercampur. Itu kan semuanya maksiat. Kemudian mencari rezeki dengan cara yang enggak halal. Itu juga maksiat kepada Allah namanya. Kemudian berdusta atau durhaka kepada kedua orang tua, itu juga maksiat kepada Allah namanya. Nah, dan ini maka saya sebetulnya sampaikan kepada keluarga saya, Ananda Dipri, mohon maaf ya Ananda, sebaiknya kalau kamu melakukan acara walimahan, jangan diperbesar di walimahnya, tetapi diperbesarlah di maharnya atau di mas kawinnya, supaya tujuan sakral kita itu betul-betul tercapai sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita saling kenal mengenal tadi. Kadangkala kita ini dibalik ya, kalau orang Arab Bapak Ibu zaman Rasulullah sampai hari ini, jika ada orang melamar anak perempuan mereka tanya dulu, kamu mau bayar mahar berapa? Ada yang bayar 1 buah gunung, ada yang bayar 100 gram emas. Walimah tekanan saja. Kalau kita di Indonesia ini terbalik, Bapak Ibu. Walimahnya jor-joran, dirikan tenda, undang band 20 juta, 30 juta. Nanti mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, Masya Allah. Nah, maka di kemudian hari nanti setelah berjalannya pernikahan itu, turun ekonomi laki-laki, jatuh ya, mungkin pekerjaan sulit, ekonomi turun, segala macam sulit sehingga memungkinkan ekonominya turun. Maka gampang sang istri mengajukan gugat hulu. Cerai hulu itu beda dengan cerai talak. Cerai hulu itu pengertiannya adalah perceraian yang diinisiasi oleh perempuan yang merasa dirinya sudah tidak terpenuhi oleh suami. Itu yang dimaksud cerai hulu. Tetapi dia berkewajiban untuk mengembalikan mas kawin itu tadi, atau mentalak tebus suaminya. Kalau mas kawinnya cuma seperangkat alat sholat, gampang banget, enggak sampai 500.000, bayar aja, mending saya cari laki-laki yang lain. Itu yang terjadi banyak di negeri kita. Di zaman Rasulullah SAW pernah seorang perempuan datang kepada Rasulullah melaporkan bahwa dirinya sudah bercerai. Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah mengembalikan mas kawinnya? Karena mas kawinnya kemarin 1 blok, 1 kapling kebun kurma loh. Sudah ya Rasulullah. Kalau sudah, kata Rasul, sah. Nah, itu. Jadi kalau kita menikahkan anak perempuan kita atau kita melamar anak perempuan orang, dibiasakanlah ya para anak muda yang belum menikah, perbesarlah di mas kawinnya, jangan perbesar biaya walimahannya. Karena walimahan itu paling panter sehari semalam. Dan murka Allah itu datang kepada kita. Nanti orang datang begitu musik hidup, orang mulai berjoget. Ada yang mabuk, ya. Ada yang gandeng perempuan yang bukan muhrimnya. Itu merusak daripada kesakralan pernikahan, tujuan pernikahan itu tadi. Jika kita melakukan itu, maka saya tegas kepada keluarga saya, jika kalian melakukan pernikahan pakai band, jangan undang saya. Yang keluarga, tapi yang keluarga saya. Kalau yang lain tidak apa-apa, karena saya di sana tamu. Kalau di keluarga, ini kan rumah saya tidak mau diperlakukan di rumah sendiri sebagai tamu.
Nah, ini Bapak Ibu, mohon maaf khutbah ini agak panjang karena khutbah itu tidak harus cuma menasihati pengantin, juga menasihati orang di sekitar pengantin itu. Kemudian selanjutkan yang lainnya di dalam Al-Qur'an tentang perkawinan itu Allah berfirman wa ankihu ya ayamaminkum wasolihin min ibadikum wa imaikum inayakunu syukuru yu'nihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah di sini? Dan kawinkanlah, kata Allah, orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ini janji Allah. Ketika kita sudah diperintah Allah untuk mengawinkan orang-orang yang sendirian, bukan orang yang sudah punya suami atau bukan orang yang sudah punya istri, tetapi walaupun sudah punya istri juga tidak dilarang oleh Allah asal dia punya kemampuan, ya. Kata Allah, kawinkan. Nanti Allah itu berjanji, jika kamu sudah menikah, pada saat kamu menikah itu kamu dalam keadaan miskin, kemudian kamu mentaati perintahku, meninggalkan laranganku, maka aku akan mencukupkan, kata Allah, akan mencukupkan kebutuhanmu dengan karuniaku, karena karuniaku sangatlah besar. Allah menyediakan udara untuk kita bernapas, Allah menyediakan air untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk kita mencuci. Allah menyediakan tanaman tumbuh dengan subur supaya menimbulkan beras bisa kita masak, menumbuhkan sayur bisa kita makan, menumbuhkan buah-buahan, gitu ya. Ini perintah. Saya cuma menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kenapa saya sering melarang keluarga saya itu melakukan bin, karena kamu akan bermaksiat. Kemarin terus terang Bapak Ibu yang rahmati Allah dan kedua mempelai, kemarin kami itu sudah sepakat bahwa dari pondok diminta satu orang santri membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah akad nikah ini nanti disampaikanlah tausiah nikah oleh Ustadz Darmawan. Saya hanya sebatas menyampaikan khutbah. Khutbah dan tausiah itu berbeda, ada perbedaannya. Begitu satu hari sebelum hari H, orang tua mempelai perempuan WA saya, Bang Haji, saya mohon maaf, saya ini harus ngebin karena menantu saya sudah membayar bin-nya, orang-orang sudah membayar bin-nya, jadi saya tidak bisa berbuat banyak. Masya Allah. Kalau begitu saya batalkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran dan saya batalkan tausiah nikah. Apa alasan saya? Supaya menghindari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat suci Al-Quran itu kita bacakan dengan hikmat, dia akan berpengaruh besar terhadap kehidupan dan keberlangsungan kedua mempelai nanti. Dan itu adalah ayat suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tausiah nikah bentuknya nasihat. Nasihat baik kepada kedua mempelai maupun kepada khalayak ramai. Tetapi setelah kita berkhutbah, setelah kita membaca ayat suci Al-Quran pagi ini, malam nanti bermaksiat. Apa artinya itu? Itu namanya mempermainkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat satu kemungkaran, kata Rasul, cegah dengan powermu. Kalau kamu tidak kuat, cegah dengan lisanmu, ngomong. Jika kamu juga tidak kuat, cukup membenci dalam hati. Itu adalah tanda imanmu sangat lemah. Imanmu sangat lemah. Kamu hanya sanggup membenci sesuatu dalam hati, tetapi kamu tidak bisa berbicara. Kamu tidak bisa berbuat. Dan pernikahan itu Bapak Ibu sudah saya umumkan, rukunnya hanya 5. Kalaupun kita tidak ngeband, nikah itu tetap sah. Contoh, anak saya sudah 3 orang menikah. 3 orang yang menikah di bawah pengawasan saya. Pertama, Agustita nikah di Jakarta dengan orang Palembang. Tidak pakai band. Sekarang beliau sudah punya anak 2, sudah punya rumah sendiri di Jakarta. Tidak ada pengaruh. Ekonominya juga tidak berpengaruh. Keturunannya juga tidak berpengaruh. Walaupun tidak pakai band. Kemudian yang kedua, anak saya Kurniawati nikahnya di Sebaid. Tidak pakai undangan selembar pun saya tidak sebarkan undangan, apalagi band. Menyiapkan kotak seperti ini juga saya tidak ada. Tetapi orang datang ya dari sejak acara dibuka pagi hari sampai jam 8 malam itu sampai kewalahan
mereka makan. Dan saya tidak keluar duit banyak. Karena menantu saya juga paham. Kalau tujuan saya nyari duit, hari itu saya dapat duit 33 juta lebih. Dengan saya tidak ngundang PEN itu. Kemudian yang ketiga, Ustadz Dermawan, nikahnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Juga tidak saya gunakan PEN. Pertanyaan Bapak Ibu itu kenapa Haji tidak mampu? Ya, kalau saya mungkin tidak mampu. Tetapi menantu dan besan saya itu, saya tidak sombong orang berada. Mereka sudah punya mobil, mereka punya perusahaan, mereka punya usaha. Tetapi mereka menghargai syariat. Mereka menghargai syariat. Kita menghina syariat. Ingat itu. Makanya dalam hal kita menghina syariat itu, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya, surat 41 ayat 41, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu sudah datang kepadanya, kata Allah, maka orang itu pasti celaka. Ketika Al-Quran sudah datang kepadanya. Ada yang bilang nanti di belakang, dulu nikahnya Pak Haji juga ngeband, nyunatnya Ustadz Dermawan juga ngeband. Waktu itu Bapak Ibu saya jelaskan di sini, saya belum punya ilmunya, belum tahu, tidak ada yang memberi nasihat. Karena kita di sini setiap orang ngeband, setiap anak nikah ngeband, setiap anak sunat ngeband, saya ikut orang, ikut-ikutan gitu. Tetapi setelah saya pelajari ilmunya, ternyata ngeband itu tidak mendatangkan manfaat, yang ada itu mudarat lebih besar. Nanti malam berjoget-joget, orang mabuk bertangkap. Kalau bahasa kami Dayak bertangkap, di situ siapa yang rugi? Kita yang punya acara yang rugi. Hilang kesakralan pernikahan itu, tujuan daripada pernikahan itu. Mohon maaf, orang cap Pak Haji aliran keras, silahkan antum cap saya aliran keras. Saya bukan ustadz bermental delay. Kalau orang Jawa paham delay itu. Delay itu ngesok delay awan tempe. Sorenya sudah jadi tai. Mohon maaf. Ngesok delay awan tempe itu mental ustadz zaman sekarang. Mohon maaf. Mereka punya ilmunya, tetapi dia mentalnya itu saja yang mental delay. Pagi ini berbusa-busa mulutnya berdakwah, mari kita ninggalkan maksiat, mari kita melaksanakan kebaikan, baik itu dalam khutbah Jumat, baik dalam khutbah nikah, baik khutbah di pemakaman. Nanti malam ada orang ngepin joget-joget di situ, pakai kupiah lagi. Ustadznya, itulah ustadz yang bermental kedelai, saya bilang itu, yang seperti itu. Dan ustadz seperti itu akan merusak tatanan masyarakat, merusak agama Islam. Di Jakarta juga saya berbicara seperti ini, bukan cuma di sini. Maaf saya agak berapi-api, supaya apa? Supaya kita paham. Melakukan hiburan itu jangan hanya mikirkan tujuan untung dunianya, akhiratnya harus kita pikir. Dunia ini sebentar, Bapak Ibu. Mungkin pagi ini saya ceramah di sini, sore nanti orang bisa almarhum Pak Haji. Bisa. Mati itu tidak mengenal usia, mati itu tidak mengenal harta, mati itu tidak mengenal pangkat dan jabatan. Bahkan ada anak yang belum sempat lahir ke dunia sudah mati. Maka kita itu harus betul-betul menjalankan perintah. Kita harus takut ketika perintah itu sudah datang kepada kita. Beda kalau belum ada yang menyampaikannya kepada kita. Makanya banyak rumah tangga berantakan. Sudah nikah 3 bulan kemudian baru dapat anak 1 cerai, baru dapat anak 2 cerai, ditinggalkan suaminya atau istrinya selingkuh. Kenapa tidak ada keberkahan dan penjagaan Allah dalamnya? Allah murka dengan tabiat itu tadi. Itu harus kalian camkan baik-baik. Ya. Saya berdakwah bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk minta puji Bapak Ibu. Saya membangun pondok santren di Sebaik dengan modal saya sendiri. Saya tidak pernah minta dipuji orang. Saya tidak perlu santri saya itu beribu-ribu. Tetapi kalau ada saya terima, kalau tidak mau saya tidak maksa. Yang saya butuhkan di sini adalah Islam yang berkualitas. Saya tidak mengejar kuantitas. Yang saya butuhkan di sini Islam yang berkualitas. Untuk apa saya ceramah orang tidak kelihatan pinggirnya ke sana, saking banyaknya nonton Pak Haji ceramah. Tetapi nanti di sana ada yang minum di pinggir-pinggir lapangan itu. Sambil minum, dengarkan. Sorak-sorak karena dia sudah mabuk. Sorak seakan-akan dia membenarkan apa yang saya ucapkan di sini. Padahal dia mengingkari.
Islam macam apa seperti itu? Apa tujuan kita berdakwah kalau kita tidak bisa merubah orang lain? Akan tetapi Bapak Ibu yang harus kita rubah diri dulu. Maka kalau ada yang bilang Pak Melingan itu sok itu, iya Pak, saya akui dulu saya pemabuk, dulu saya penjudi, dulu saya penjina. Ya. Dulu Pak Melingan yang dulu sudah mati, yang hari ini sudah beda, sudah beda. Kalau kalian melihat Pak Melingan masih ikut mabuk, masih ikut judi, masih ikut di tempat-tempat keramaian, silahkan panggil Pak. Apa yang Bapak sampaikan kemarin? Panggil saya, ingatkan saya. Karena saya manusia biasa, takutnya setan menggoda gitu suatu waktu. Inilah konsekuensi seorang pendakwah itu memberi contoh yang baik kepada orang lain, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga sendiri. Jangan cuma kita mengkhotbah orang lain, anak istri kita hendak kita kasih nasihat, keluarga hendak kita kasih nasihat. Apa artinya kita berdakwah? Turun murka Allah. Kemudian yang selanjutnya ingin saya sampaikan di sini yaitu sabda Rasul. Ya ma'syarus sabab, hai anak-anak muda, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian sudah mampu membangun rumah tangga, maka kawinlah. Kawinlah. Siapa di antara kalian sudah mampu membangun rumah tangga, maka kawinlah, karena yang demikian itu dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan, supaya kamu tidak melirik ke sana kemari, tidak mencari-cari lagi, dan menjaga kemaluan. Kalau kemaluan sudah kepingin, kita sudah punya wadah yang tepat, yang sehat. Itu ya tujuan Rasulullah. Kemudian barang siapa, kata Rasul, yang belum mampu, maka berpuasalah. Di sini kan kalimat Rasul ini dalam bahasa ayat, ya, dalam bahasa Arab, ya ma'asarus sabab manistato aminkum mulfal. Bal'ah di sini bukan cuma mampu membelikan istri baju, bukan cuma mampu memberikan istri sandal, bukan cuma mampu membangunkan istri rumah, bukan cuma mampu membawa istri jalan-jalan. Bal'ah di sini dituntut mampu menjaga istri kita, menjaga nanti keturunan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu belum mempunyai semua itu, kata Rasul, tahan, puasa dulu, ya. Belum kemampuan itu. Loh, kalau begitu Pak Haji nanti tidak ada yang nikah kalau semua orang harus pintar ilmunya. Makanya pada saat nikah ini kita beri ilmunya, jawabannya. Makanya khutbah itu diperlukan supaya suami istri itu tahu, punya ilmu. Kalau setelah nikahkan nikah lalu kita bubar semua, ada yang memberi nasihat, ya orang gitu dia gitu, orang gini dia gini nanti. Jadi kita tidak boleh mencela-mencela di dalam melakukan agama ini. Kita harus tegas, harus jelas, harus punya tujuan. Kalau tujuan kita dunia itu sementara. Tetapi tujuan itu harus akhirat diutamakan. Karena akhirat itu tidak berkesudahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua mempelai yang saya muliakan karena Allah, mohon maaf khutbah ini agak panjang dan agak keras. Tujuannya apa? Supaya kita tidak ada ke depan ingin melakukan sesuatu yang bisa mengundang murka Allah. Maka kita boleh lihat, saya ingin seseorang yang selalu bermaksiat itu angkat tangan, Pak, saya penjudi hebat, saya penjinah kuat, saya mabuk tiap malam, tetapi hidup saya mewah, mobil saya banyak, rumah saya bagus, istri saya banyak. Ya, jawabannya iya, saya lihat dan saya tahu itu. Tetapi jangan kamu kira bahwa itu kekal sampai ke akhirat. Ini adalah perbuatan setan ingin membenarkan sangkaannya, supaya orang bilang tidak apa-apa kamu jinah nak, tidak apa-apa kamu mabuk nak, tidak apa-apa kamu joget nak. Loh, kamu juga nanti kaya, tidak apa-apa kamu tidak sholat nak, tidak apa-apa repot-repot kamu puasa, atau juga kamu kaya. Ini adalah senjata setan untuk biar umat manusia itu menyangka bahwa itu benar, bahwa itu tidak masalah, menguatkan persangkaannya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, Bapak Ibu.
Mungkin ini sekelumit ulpat nikah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya utamanya dan buat keluarga saya, buat kedua mempelai dan buat kita semua yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir di sini boleh disampaikan. Kalau ada yang merekam nanti disampaikan. Nah, kalau ada yang tidak benar itu adalah datang dari pribadi saya sebagai orang tidak berilmu, tetapi kalau ada yang bermanfaat itu mata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fitri, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya, Pria Nur Fadilah bin Murdani, dengan mas kawin Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Pria Nur Fadilah, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah.